healthy, and happy to all. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Ki Ananda telah memberi kesempatan kepada saya di acara sarapan bersama secara virtual ini. Menu sarapan ini saya ambil dari buku What Would Buddha Do by Franz Metcalfe. Topik yang akan saya sampaikan adalah Buddha in the Machine. Ya, Buddha in the Machine. Sifat kemanusiaan di dalam tubuh kita dan di dalam masyarakat mekanik. Kita pikirkan bagaimana meletakkan pribadi Buddha kita di dalam mesin sebagai kebiasaan yang melibatkan kita. Terkadang mesin ini berjalan dengan lancar dan kita dapat mengendalikannya. Tetapi kadang kita sangat jengkel dengan mesin tersebut karena tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bapak, Ibu, Saudara Sedharma yang berbahagia, Buddha hidup kira-kira 2500-an tahun yang lalu. Beliau merupakan seorang guru yang sangat luar biasa, guru para dewa dan guru para manusia. Sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya, ahli dalam segala bidang. Tetapi yang pasti adalah beliau yang tercerahkan, yang telah sadar, eling. Bapak, Ibu, Saudara Sedharma yang berbahagia, bagaimana kita membuat diri kita dengan pintu karma, 3 pintu karma, berbuat, berbicara, dan berpikir seperti pribadi Buddha. Di dalam kehidupan digital atau yang serba mesin, yang nilai-nilai luhur, cinta kasih, dan welas asih yang semakin menipis. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Buddha tentang menghasilkan uang? Dengan kepercayaan dan keselarasan, ia menjalankan bisnisnya, meskipun keuntungan yang diperolehnya tidak memuaskan hati. Sumber dari Wimalakirti Sutra bagian kedua. Bapak, Ibu, Saudara Sedharma yang berbahagia, pada masa pandemi COVID-19 ini, hampir semua orang mengalami kesulitan dalam memenuhi penghidupannya. Tetapi roda kehidupan tetap harus berputar demi berlangsungnya hidup tubuh ini dan keluarga kita. Bagaimanapun sulitnya, kita tidak mungkin menggantikan nilai-nilai yang ada dalam penghidupan menjadi apapun sesuka kita. Ada 2 prinsip utama yang harus kita miliki dalam melakukan bisnis secara bijaksana. Yang pertama, bagaimana kita menegakkan pikiran-pikiran Buddha di dalam bekerja, bahkan di berbagai pekerjaan yang sudah ada aturan sendiri. Yaitu poin yang kita tunjukkan tadi, dengan kepercayaan dan keselarasan, kita dapat membangun hubungan bisnis yang memuaskan secara pribadi. Poin kedua, merasa bersyukur, merasa bahagia. Itu adalah prioritas utama. Baru kita pikirkan profitnya, keuntungannya. Kalau kita pikirkan tentang laba atau keuntungannya sebagai number 1, mungkin Anda tidak akan bahagia di dalam menjalankan bisnis Anda atau pekerjaan Anda. Bapak, Ibu, Saudara Sedharma yang berbahagia, Syed Sadat, tahu kan, kenal nggak Syed Sadat? Sangat viral akhir-akhir ini. Syed Sadat, mantan Menteri Komunikasi di Afghanistan, sekarang menjadi kurir makanan di Jerman. Katanya, dulu saya seorang menteri melayani masyarakat. Sekarang saya juga melayani masyarakat, tapi saya bangga dengan pekerjaanku sekarang. Tidak perlu merasa bersalah
atau harus bersembunyi terus karena kesalahanku? Seandainya kalau saya terlibat dalam korupsi di kementerian dulu, bisa jadi saya punya banyak uang sekarang untuk membeli rumah di sini, di Jerman, di Dubai, dan di banyak tempat. Tapi jiwa saya tidak bahagia. Sayyid Sadat adalah contoh nyata bagaimana menerapkan pribadi Buddha di dalam dirinya. Bagaimana dengan Anda? Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan Buddha terhadap tetangga yang gaduh? Bapak Ibu Saudara Sedharma yang berbahagia, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kebanyakan dari kita melakukan segala jenis pekerjaan melalui rumah, work from home. Kadang kita mau meditasi atau mau istirahat, terdengar anjing tetangga yang menggonggong terus, menyalak terus. Bagaimana sikap kita menerima gangguan tersebut? Tentu saja mungkin kita merasa jengkel, merasa marah, merasa tidak senang terganggu seperti ini. Bapak Ibu Saudara Sedharma yang berbahagia, persepsi terhadap suara terjadi di dalam pikiran kita. Kemarahan akan suara juga terjadi di dalam pikiran kita. Bagaimana kita menerapkan Buddha di dalam mesin mengatasi suara anjing menggonggong tersebut? Mungkin kita perlu tanya penyair Sutongpo, nama aslinya Suse, yang hidup di dinasti Song. Beliau meletakkan Buddha di dalam puisinya seperti berikut. Suara sungai di bukit adalah lidahnya yang panjang dan luas. Bentuk gunung adalah tubuh sejatinya. Sepanjang malam saya mendengar 1000 syair berkumandang. Sekarang bagaimana saya dapat menanamkannya pada orang lain? Saudara Sedharma, kita harus berbuat seperti penyair Sutongpo. Sutongpo menganggap semua bagian alam semesta, sungai, gunung, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan seperti Buddha. Penyair Sutongpo bisa melakukannya dan kita pun juga harus bisa melakukannya. Ya, kan lebih baik kita mengikuti penyair Sutongpo daripada menyuruh anjing tetangga diam, kan? Demikian dari saya, Dian Pratiwi, Miss Ang. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.